Saya Anggri Amanda dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak dosen Nuwardi yang berjudul Peran Pancasila dan Agama dalam Membangun Negara yang Demokratis. Bagaimana peran Pancasila, bagaimana peran agama, dan bagaimana negara yang demokratis? Mari kita bahas. Yang pertama ialah pengaruh globalisasi pada zaman sekarang mengakibatkan pudarnya nilai-nilai murni Pancasila dari masing-masing individu. Maka dari itu, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila. Untuk mengurangi sikap radikal di era reformasi ini, maka sangat diperlukan pendidikan Pancasila. Hubungan negara dan agama. Hubungan negara dan agama. Indonesia adalah negara yang kaya dengan nilai luhur. Banyak nilai luhur dari berbagai budaya yang ada di Indonesia yang dikristalisasi menjadi satu kesatuan nilai, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Lanjut, nilai dan falsafah Pancasila bagi dasar negara Indonesia tidak diragukan lagi ada di setiap agama yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Suatu dasar negara yang memuat semua hal yang merupakan kepribadian luhur bangsa Indonesia, dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan menjamin berlakunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadikan musyawarah sebagai dasar segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan, menjamin kebebasan beragama dan beribadah, dan berisikan sendi-sendi peri kemanusiaan dan kebangsaan yang luas. Pancasila lebih luas dan universal daripada pandangan hidup Islam yang meletakkan umat agama lain dalam status di bawahnya atau dzimmi. Ada ketidakadilan yang signifikan dalam menempatkan status dzimmi bagi bangsa yang didirikan di atas pengorbanan semua kaum yang ingin menjadi satu negara, bangsa dalam satu tatanan kenegaraan, Negara Republik Indonesia. Islam dan Pancasila. Apa hubungan Islam dan Pancasila? Mari kita bahas. Pancasila yang diperjuangkan merupakan suatu pengikat dari agama dan suku tersebut untuk tetap mengakui jati diri dan ciri khas yang dimiliki setiap agama dan suku. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pakar Muslim hingga kini. Kaum Muslim Indonesia seharusnya tidak perlu menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena ia sudah sangat Islami. Sifat Islami keduanya didasarkan pada dua pertimbangan, yakni yang pertama ialah nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan yang kedua ialah fungsinya sebagai nokta-nokta kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan sosial dan politik bersama. Kedudukan serta fungsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi umat Islam Indonesia sekalipun tidak dapat disamakan, sebenarnya dapat dianalogkan
dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yang kini dikenal sebagai Piagam Madinah. Pada masa-masa awal setelah hijrah Nabi Muhammad SAW, Pancasila melalui slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengandung makna bahwa meski masyarakat Indonesia sangatlah plural, baik dari segi agama, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya, tetapi mereka diikat dan disatukan oleh sebuah landasan hidup bersama, yakni Pancasila. Akhir dengan semangat nasionalisme dan terus menerapkan implementasi 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melakukan perbaikan moral dan akhlak, merupakan salah satu cara penangkal sedini mungkin dari upaya menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara dan penyimpangan agama yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Peran agama dan Pancasila dalam membangun masyarakat yang demokratis. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara harus ditetapkan dan tangkap sebagai ideologi yang terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran dan perumusannya harus dibiarkan terus berkembang seiring dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada satu lembaga resmi seperti di negara komunis. Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, merupakan pula kepribadian bangsa yang juga memiliki keselarasan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa yang demokratis harus secara konsisten diarahkan pada sikap atau tingkah laku dan kegiatan yang mencerminkan perwujudan ideologi bangsa. Demokrasi merupakan isu global. Keberadaannya dinilai mampu mengentaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Pada praktiknya, masih saja terdapat beberapa kejadian yang belum menunjukkan penjatahan iklim demokrasi. Oleh karena itu, agama dan Pancasila mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan demokratis atau demokrasi. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila adalah pemerintah dijalankan berdasar konstitusi, adanya pemilu serta keberkesinambungan, adanya peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM atau hak asasi manusia, serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.